Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Shalom buat kita semuanya. Mohon maaf atas kesalahan teknis yang ada. Kita mau mulai pagi hari ini renungan yang terakhir dalam tema lebih dalam di dalam doa kita. Mari kita datang kepada Tuhan, kita mengucap syukur buat pagi hari ini. Bapak, terima kasih buat anugerah-Mu yang baru pagi hari ini, buat kasih setia-Mu dan kebaikan Tuhan atas hidup kami. Hari ini kami mau kembali Tuhan duduk diam, diajar oleh kebenaran firman Tuhan. Kami mau terus Tuhan lebih dalam lagi di dalam doa-doa kami. Ajar setiap kami ya Tuhan Yesus untuk mengerti isi hati-Mu, mengerti kehendak-Mu ya Tuhan. Terus melakukan apa yang menjadi bagian kami, sehingga doa-doa yang kami naikkan tidak terhalang ya Tuhan. Tetapi boleh Engkau dengar Tuhan, dan Engkau menjawab sesuai dengan janji firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami menyembah-Mu pagi hari ini. Yesus, Kaulah pembelaku, pada siapa aku harus takut. Yesus, Kau perlindunganku, ku tak gentar menghadapi musuh. Bersama katakan Yesus. Yesus, Kaulah pembelaku, pada siapa aku harus takut. Yesus, Kau perlindunganku, ku tak gentar menghadapi musuh. Sekarang tegaklah kepalaku, hadapi lawanku yang berada di sekelilingku. Dan mulutku memuji, bermazmur bagimu, bersorak bagi kebesaran-Mu. Mari dengan imanmu katakan, Yesus, Kaulah pembelaku, pada siapa aku harus takut. Yesus, Kau perlindunganku, ku tak gentar menghadapi musuh. Sekarang tegaklah kepalaku, hadapi lawanku yang berada di sekelilingku. Dan mulutku memuji, bermazmur bagimu, bersorak bagi kebesaran-Mu. Tegaklah kepalaku, hadapi lawanku yang berada di sekelilingku. Dan mulutku memuji, bermazmur bagimu, bersorak bagi kebesaran-Mu. Lagi katakan, sekarang tegaklah kepalaku, hadapi lawanku yang berada di sekelilingku. Dan mulutku memuji, bermazmur bagimu, bersorak bagi kebesaran-Mu. Sekarang tegaklah kepalaku, hadapi lawanku yang berada di sekelilingku. Dan mulutku memuji, bermazmur bagimu, bersorak bagi kebesaran-Mu.
dan mulutku memuji, bermasmur bagimu, bersorak bagi kebesaran-Mu. Ku bersorak bagi kebesaran-Mu. Ku bersorak bagi kebesaran-Mu. Mari naikkan syukur buat kebesaran Tuhan. Oh Tuhan, Kau pembela kami, Engkau Tuhan, kami berdiri di hadapan-Mu. Oh Yesus, mari terus naikkan syukur-Mu bagi Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Shandarala patakarala yala paralapa. Orala shande. We worship you, Yesus, sumber kemenangan. Haleluya, Yesus. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Katakan, ku terima sekarang. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat kemenangan yang daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari kita sama-sama mau memperkatakan firman Tuhan di dalam Mazmur 91. 1, 2, 3. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang.
Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan mendatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terrantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Dipersilahkan untuk Bapak Gembala. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, kita satukan hati kembali untuk berdoa. Bapa di surga, kami berdoa pada pagi hari ini. Kami minta hadirat-Mu melingkupi setiap daripada kami dimanapun kami berada saat ini. Kami berdoa Tuhan, biar Engkau berbicara kepada setiap daripada kami dari dekat, bukan dari jauh. Kami mau menanggalkan segala keberadaan kami, dan kami mau fokuskan hati kami, pikiran kami kepadamu. Di sesi terakhir ini hamba-Mu berdoa, biar kiranya Engkau berbicara kepada setiap daripada kami. Ajari kami Tuhan untuk berdoa. Ajari kami Tuhan untuk mengerang dan berseru-seru kepada Tuhan. Ajari kami kebenaran firman. Manapun umat-Mu berada saat ini, urapi, berkati. Kuduskan hamba-Mu, percayakan renungan itu kepadaku, agar aku dapat menyampaikannya kepada umat-Mu dan renungan ini menjadi berkat bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu dan berdoa bersama-sama kita yang percaya. Kita katakan, amin, amin, amin. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini masih semangat, amin. Kita masuk ke dalam sesi yang ke-6, yaitu sesi di hari yang terakhir. Mohon maaf sebelumnya karena ada masalah teknis tadi, sehingga kita mulainya terlambat. Tetapi saya percaya justru kalau ada masalah teknis, pasti ada sesuatu yang penting yang Tuhan mau sampaikan kepada kita. Nah saudara, selama 1 minggu ini kita telah belajar banyak tentang doa. Tentang apa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-muridnya mengenai doa. Dan di hari terakhir ini, saya mau mengajak kita semua untuk belajar atau melihat beberapa penghalang saudara yang dapat menghalangi doa-doa kita sehingga kita tidak mengalami terobosan dan tidak mengalami kemenangan di dalam doa-doa kita. Nah, kita akan melihat beberapa penghalang itu dan beberapa penyebabnya. Beberapa penghalang sudah kita bahas beberapa hari yang lalu. Salah satu contohnya yaitu hati yang congkak, yang meninggikan diri di hadapan Tuhan. Lalu kemudian kita juga pernah berbicara tentang hati yang menghakimi orang lain. Dan kedua hal itu tidak dibenarkan oleh Tuhan, sehingga doa kita akhirnya tidak didengar oleh Tuhan. Nah, hari ini saya mau membahas tentang 5 hal yang menjadi penghalang bagi doa-doa kita. Yang pertama, saudara, yang menjadi penghalang bagi doa kita adalah dosa. Dosa ini menghalangi kita untuk dapat mendekat kepada Tuhan. Bahkan bukan hanya kita yang tidak bisa mendekat kepada Tuhan, tetapi Tuhan juga tidak dapat mendekat kepada kita. Tuhan itu maha suci, saudara. Ketika Tuhan hadir di dalam kesuciannya, maka segala sesuatu yang tidak suci, segala sesuatu yang cemar, itu tidak dapat bertahan di hadapan Tuhan. Itu sebabnya di dalam perjanjian lama, seringkali terjadi ketika seseorang melanggar kekudusan Allah. Apalagi kalau dia adalah seorang imam. Maka orang tersebut akan mati. Kematian orang tersebut bukan karena Tuhan menghukum dengan begitu kejamnya, bukan. Tetapi karena kekudusan Allah, saudara.
Kekudusan Allah itu yang akhirnya menyebabkan orang itu jadi mati, saudara. Karena kecemaran, ketidakkudusan, dosa itu tidak dapat bertahan di tengah-tengah kekudusan Allah. Akhirnya apa yang cemar, yang tidak kudus, yang berdosa, mati dan binasa di dalam kekudusan Allah itu. Itu sebabnya Tuhan Yesus harus mati bagi saudara dan saya. Dia harus datang ke dunia, dia harus mencurahkan darahnya bagi saudara dan saya, supaya kita diperdamaikan dengan Allah. Sehingga setiap kali saudara dan saya memuji dan menyembah Tuhan, kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Tuhan hadir dengan kekudusannya di tengah-tengah kita. Ada darah Yesus yang melingkupi kita sehingga kita tidak mati di dalam kekudusan Allah itu. Karena darah Yesus itulah yang menjadi perantara. Darah Yesus itulah yang memperdamaikan kita dengan Allah. Sehingga setiap kali kita berdoa, setiap kali kita saat teduh, setiap kali kita memuji menyembah Tuhan dan beribadah di gereja, hadirat Tuhan hadir, saudara dan saya tetap dapat berdiri di hadapan Tuhan. Karena ada darah Yesus itu. Yesaya 59 ayat pertama sampai dengan ayat ketiga. Di sana dikatakan sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Artinya Tuhan sanggup untuk menolong kita. Tangan Tuhan sanggup untuk menolong kita. Pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar doa dan seruan saudara. Tapi ayat 2 dikatakan, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu, ialah segala kejahatan. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga ia tidak mendengar, ialah segala dosamu. Sebab tanganmu cemar oleh darah, dan jarimu oleh kejahatan. Mulutmu mengucapkan dusta, lidahmu menyebut-nyebut kecurangan. Dan karena tangan kita yang cemar, jari kita yang melakukan kejahatan, karena mulut kita yang mengucapkan dusta, lidah kita yang menyebut-nyebut kecurangan, akhirnya doa kita tidak didengar oleh Tuhan. Itu sebabnya pagi hari ini saya mau mengingatkan di sesi terakhir, jangan sampai ada yang menyimpan dosa. Jika ada dosa yang disimpan, segera bertobat, minta ampun, dibereskan di hadapan Tuhan. Sehingga doa-doa kita itu tidak terhalang. Dan dosa itu tidak mendatangkan maut atas kita. Sebab dosa yang disimpan, dosa yang tidak diakui di hadapan Tuhan, akan menjadi penghalang untuk doa-doa kita didengar oleh Tuhan. Dan akan mendatangkan maut bagi kita. Itu sebabnya bereskan. Jangan simpan dosa. Tidak ada orang yang dapat menyimpan dosa. Karena pada akhirnya dosa itu akan membinasakan kita. Kita pikir mungkin, oh nggak apa-apa, dosa kecil. Oh nggak apa-apa, tidak ada yang tahu. Oh nggak apa-apa, aku masih bisa kendalikan hidup itu. Masih bisa kendalikan dosa itu. Nggak bisa, nggak bisa. Karena tidak ada satu orang pun yang kebal dengan dosa. Kita pikir kita bisa kendalikan dosa. Tapi ujung-ujungnya kita yang dikendalikan oleh dosa. Dan kita dituntun, diseret menuju kepada kebinasaan. Itu sebabnya beresin. Jangan sampai ada yang nyimpen dosa. Jangan sampai ada yang berbuat dosa dan tidak dibereskan di hadapan Tuhan. Jangan biarkan dosa menjadi penghalang bagi doa-doa kita. Yang kedua, saudara, apa yang bisa menjadi penghalang bagi kita?
supaya kita doa-doa kita sehingga tidak sampai atau tidak terdengar oleh Tuhan. Yang kedua adalah hidup dalam daging. Hidup di dalam kedagingan akan menghalangi doa-doa kita untuk didengar oleh Tuhan. Roma 8 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-8. Rasul Paulus katakan begini, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan, permusuhan terhadap Allah. Karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Dan hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup di dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Kalau ada seseorang yang hidup di dalam kedagingannya, udah percaya Yesus, tetapi dia hidup di dalam kedagingannya, maka dikatakan bahwa dia tidak mungkin berkenan kepada Allah. Dan bagaimana orang yang tidak berkenan kepada Allah, doanya bisa didengar oleh Allah? Sebab keinginan daging dikatakan adalah perseteruan. Keinginan daging itu adalah permusuhan. Orang Kristen yang hidup di dalam daging, yang mengikuti keinginan dagingnya, maka pikirannya akan dikuasai oleh keinginan-keinginan daging. Yang dipikirin cuman gimana caranya supaya dia bisa mendapatkan hal-hal yang memuaskan keinginan dagingnya. Dan saudara, saya mau katakan kepada kita semua, tidak sedikit loh orang-orang Kristen yang hidup dituntun dan dipimpin oleh dagingnya. Orang-orang Kristen yang hidup di dalam kedagingan akan berdoa, minta kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan kepadanya hal-hal yang memuaskan kedagingannya, yang menyukakan kedagingannya. Dan ukurannya adalah kalau apa yang diinginkan oleh dagingnya itu dipuaskan atau diberikan oleh Tuhan, maka Tuhan itu baik. Tapi kalau Tuhan gak memberikan apa yang dagingnya inginkan, Tuhan itu tidak baik. Gak sayang sama kita. Nah, ini gak boleh terjadi. Kemarin saya katakan bahwa Tuhan mencukupi segala kebutuhan bangsa Israel ketika mereka ada di padang gurun. Betul? Apapun yang dicukupi, apapun kebutuhan mereka itu dicukupi. Kebutuhan makanan mereka, perlindungan penyertaan Tuhan, baju dan kasut mereka selama 40 tahun. Gak ada yang rusak, saudara. Mereka adalah budak. Tapi mereka ketika menghadapi musuh-musuh di dalam peperangan, mereka bisa meraih kemenangan. Tuhan berikan segala sesuatunya bagi mereka. Tapi mereka tetap menggerutu. Mereka tetap komplain. Mereka tetap bersungut-sungut. Kenapa? Karena yang mereka inginkan adalah hal-hal yang memuaskan daging mereka. Yang Tuhan berikan adalah hal-hal yang mencukupi kebutuhan mereka. Tetapi yang mereka mau lebih daripada itu. Mereka menginginkan hal-hal yang pernah mereka dapat di Mesir. 350 tahun lebih mereka hidup di dalam perbudakan. Dan Tuhan bebaskan mereka. Tuhan tuntun dengan tiang awan dan tiang api. Tuhan lakukan banyak mujizat-mujizat besar. Belah Laut Merah. Bahkan pasukan Firaun dibinasakan di dalam Laut Merah. Itu sesuatu yang luar biasa. Tetapi dengan melihat berbagai macam mujizat, dengan melihat dan mengalami berbagai macam pertolongan Tuhan, ternyata tidak membuat mereka takut akan Tuhan. Tidak membuat iman mereka berpaut dan percaya kepada Tuhan. Tidak membuat mereka dewasa di dalam rohani. Malah sebab mereka selalu bersungut-sungut mencobai Tuhan dari waktu ke waktu. Karena yang mereka inginkan hanya hal-hal yang memuaskan keinginan daging.
Jangan sampai kita menjadi orang Kristen, orang-orang percaya seperti bangsa Israel ini. Kita lihat pertolongan Tuhan, kita ngalamin mujizat, kita ngalamin kebaikan Tuhan. Tetapi rohani kita nggak pernah bertumbuh, saudara. Dan kita terus menuntut Tuhan memberikan yang memuaskan hal-hal kedagingan dalam hidup kita. Saudara, bangsa Israel itu merasa bahwa setelah Tuhan bawa mereka keluar dari Mesir, justru hidup mereka jadi lebih sengsara daripada di Mesir. Betul? Dan perhatikan ini. Perhatikan ini. Karena dengan merasa bahwa hidup mereka lebih sengsara ketika bersama dengan Tuhan daripada waktu mereka di Mesir, maka secara tidak langsung sebetulnya mereka sedang menuduh bahwa Tuhan telah menyengsarakan hidup mereka. Tuhan lebih jahat, lebih kejam dari Firaun. Wah, hati-hati, saudara. Hati-hati. Kalau kita mulai berpikir bahwa hidup kita kok lebih baik dulu waktu kita hidup di dalam dosa, waktu kita masih dikuasai oleh kuasa kegelapan, hati-hati. Karena secara tidak langsung kita sedang menuduh Tuhan telah membuat hidup kita sengsara. Kita telah menuduh Tuhan bahwa Dia lebih kejam dari kuasa-kuasa kegelapan. Hati-hati. Itu sebabnya kenapa Tuhan marah sama bangsa Israel. Saudara, orang Kristen yang hidup di dalam kedagingan tidak akan pernah dapat mengenal Tuhan dengan benar. Mengenal Tuhan dari dekat. Kenapa? Sebab kalau doa, kalau nyembah, kalau ibadah, yang dikejar, yang didoakan, yang diinginkan bukan pribadi Tuhan. Tetapi yang dikejar, yang didoakan, dan yang diinginkan adalah kedagingannya. Keinginan daging. Itu sebabnya Rasul Paulus katakan mereka yang hidup mengejar dan menginginkan hal-hal yang dari daging tidak akan berkenan kepada Allah. Dan akan terus berseteru, terus bermusuhan, berdebat, jatuh bangun dalam kekecewaan kepada Tuhan. Karena doanya keinginan dagingnya nggak dipuaskan. Hati-hati. Jangan hidup di dalam kedagingan. Karena doa kita akan terhalang. Yang ketiga, apa yang bisa menjadi penghalang bagi doa kita? Yang ketiga adalah hati yang tidak mau mengampuni. Saudara, ini muncul lagi dan muncul lagi karena saya merasa perlu untuk mengingatkan kepada saudara. Ketika di dalam membahas tentang penyembahan, hal ini muncul. Dan sekarang di dalam pembahasan tentang doa, hal yang sama pun muncul. Hati yang tidak mau mengampuni, itu akan menghalangi doa kita. Itu sebabnya kita harus memiliki hati yang mau mengampuni. Tuhan Yesus mengajar kita untuk kita mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Sebab dikatakan, jika kita tidak mengampuni mereka yang bersalah kepada kita, maka Tuhan juga tidak mengampuni kesalahan kita. Salah satu penghalang besar yang membuat doa orang-orang Kristen terhalangi adalah terhalangi dan tidak ada kuasanya adalah karena kita tidak mau mengampuni. Akhirnya doa sih doa, tapi nggak ada kuasanya, nggak ada bobotnya. Doa tuh seperti mentok di atas plafon gitu. Kayak nggak nembus, kayak nggak menerobos. Saudara, ketika kita tidak mau mengampuni kesalahan orang lain, maka kita akan menyimpan kesalahannya. Dan itu akan menjadi akar pahit dalam hidup kita. Markus 11 ayat 25 dan 26 berkata begini. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, kalau kamu mau berdoa,
Ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang. Supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Kalau kita tidak mau mengampuni kesalahan orang, maka kita akan menyimpan kebencian. Kita menyimpan kemarahan. Kita menyimpan kekesalan. Kebencian, kemarahan, kekesalan yang kita simpan dalam hati. Orang lain mungkin nggak lihat. Mungkin kita bisa berpura-pura dengan senyum kita di hadapan orang. Tapi tetap kita simpan kebencian itu. Kita simpan kemarahan dan kekesalan itu. Maka lambat laun akar pahit itu akan tumbuh. Akan muncul akar pahit dalam hidup kita. Dan akibatnya kita menjadi orang yang pahit. Orang yang menjadi pemarah. Orang yang gampang membenci orang. Dan akibatnya semua itu akan menjadi penghambat bagi doa-doa saudara dan saya. Bagaimana mungkin kita bisa mengharapkan Tuhan memberkati dan menjawab doa-doa dari orang yang menyimpan kebencian, yang menyimpan kemarahan, dan menyimpan kepahitan di dalam hatinya. Amin, saudara. Mana mungkin Tuhan bisa mau menjawab orang yang hatinya penuh dengan kebencian. Menjawab doa orang yang hatinya penuh dengan kepahitan. Itu sebabnya lepaskan pengampunan. Ampuni. Sebab dengan mengampuni, justru saudara telah membuka pintu, membuka jalan, membuka akses yang mungkin selama ini menutup doa-doa saudara. Ketika kita mengampuni, pintu itu terbuka. Amin. Yang keempat. Apa yang menjadi penghalang bagi doa kita? Ketidakpercayaan. Ketidakpercayaan, keraguan-raguan, kebimbangan, itu bisa menjadi penghalang bagi doa kita. Markus 11 ayat 22-24 berkata begini. Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu sesungguhnya, barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya tapi percaya bahwa apa yang dikatakan itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Maka hal itu akan diberikan kepadamu. Ketika saudara dan saya berdoa, sudahkah kita percaya bahwa kita sudah menerimanya? Bukan hanya akan menerima, tetapi sudah terima. Sudah dapat. Sehingga pola pikir kita berubah. Cara pandang kita berubah. Perkataan kita berubah. Oh, aku bukan akan sembuh, tapi aku sudah sembuh. Aku bukan hanya akan diberkati, tapi Tuhan sudah memberkati aku. Berbeda. Berbeda. Sebab apapun yang kita doakan, percaya bahwa kita telah menerimanya. Ketidakpercayaan merupakan penghalang bagi saudara dan saya untuk bisa menerima jawaban doa dan menerima mujizat. Saudara, satu ketika Tuhan Yesus pernah mengajar di kota Nazaret, tempat di mana dia dibesarkan. Dan di tengah-tengah pengajarannya itu dikatakan bahwa orang banyak mendengarkan apa yang diajarkan dan mereka mendengarkan bagaimana
Dia melakukan perkara-perkara besar dan mujizat-mujizat besar. Tapi Alkitab mengatakan begini, Matius 13 ayat 54 sampai dengan 58. Setibanya di tempat asalnya, yaitu Nazaret, Yesus mengajar orang-orang di situ di rumah ibadat mereka. Maka takjublah mereka dan berkata, dari mana diperolehnya hikmat itu? Dan kuasa untuk mengadakan mujizat-mujizat itu. Bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria? Saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon, Yudas. Bukankah saudara-saudaranya perempuan semuanya ada bersama dengan kita? Jadi dari mana diperolehnya semuanya itu? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakannya di situ. Saudara, Tuhan Yesus tidak dapat melakukan mujizat di Nazaret bukan karena Tuhan Yesus tidak mampu. Bukan karena kekuatan atau kuasanya luntur, saudara. Bukan karena Roh Kudus meninggalkan dia. Tuhan Yesus tidak dapat melakukan mujizat di Nazaret bukan karena sakit penyakit, masalah pergumulan yang terjadi di Nazaret terlalu berat dan lebih berat daripada kota-kota yang lain. Bukan. Tetapi Tuhan Yesus tidak bisa melakukan mujizatnya di Nazaret karena ketidakpercayaan orang-orang Nazaret. Dan ketidakpercayaan itu yang menjadi penghalang. Ketidakpercayaan itu yang merupakan masalah. Yang merampok berkat-berkat rohani. Ketidakpercayaan telah merampok mujizat-mujizat yang seharusnya bisa didapatkan oleh orang Nazaret. Tetapi karena mereka tidak percaya akhirnya tidak dapat. Ketidakpercayaan telah merampok banyak berkat-berkat rohani yang seharusnya saudara dan saya dapatkan dari Tuhan. Telah merampas jawaban-jawaban doa yang seharusnya saudara dan saya dapatkan dari Tuhan. Tapi kita tidak dapatkan. Karena keraguan-raguan dan ketidakpercayaan kita. Itu sebabnya Tuhan Yesus mengajar kepada murid-muridnya berkali-kali. Supaya mereka tidak ragu. Mereka tetap percaya. Tidak bimbang. Saudara, saya mau katakan kepada saudara. Jangan biarkan perkataan orang yang ada di luar, yang ada di sekeliling kita, membuat kita meragukan Tuhan. Amin. Jangan biarkan omongan orang mempengaruhi pikiran kita, mempengaruhi hati kita, mempengaruhi iman kita sehingga akhirnya kita ragu akan Tuhan dan kita tidak menerima mujizat Tuhan karena mujizat itu telah dirampas oleh keraguan-raguan kita. Jangan sampai suara-suara yang menakutkan dari gelombang badai yang sedang mengamuk di sekeliling kita membuat kita ragu, membuat kita takut, membuat kita mempertanyakan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga kita akhirnya tenggelam seperti Petrus ketika dia mendengar suara angin topan yang besar. Dia mulai takut, dia mulai ragu, dan dia mulai tenggelam. Jangan izinkan berkat rohani yang menjadi milik kita. Mujizat yang seharusnya Tuhan bisa berikan kepada kita. Dirampas. Dirampok oleh keraguan-raguan kita. Percayalah bahwa Tuhan pasti mendengar doa kita. Dan Tuhan pasti menolong kita. Jangan bimbang. Sebab Alkitab katakan begini. Orang yang bimbang
tidak akan mendapatkan sesuatu apapun dari Tuhan. Tapi percaya, ketika saudara berdoa, percaya bahwa engkau sudah menerima jawaban doa. Amin. Yang terakhir, yang kelima. Dan ini yang penting, saudara. Karena ini yang seringkali terlewatkan. Apa yang dapat menjadi penghalang bagi doa kita? Konflik keluarga. Ini bisa menjadi penghalang bagi doa kita. Ketidaksepakatan di dalam keluarga. Ketidaksepakatan antara suami dan istri. 1 Petrus ayat pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ketujuh. Rasul Petrus katakan begini, demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan. Supaya doamu jangan terhalang. Petrus menasihatkan kepada para suami agar para suami hidup bijaksana dengan istrinya. Hormati mereka karena mereka juga adalah anak-anak Allah. Teman pewaris dari kasih karunia. Mereka berhak menerima kasih karunia yang sama. Mereka dikasihi oleh Allah dengan kasih yang sama. Mereka diberkati dengan berkat dari tempat yang maha tinggi oleh Allah yang sama. Itu sebabnya hiduplah dengan bijaksana. Hormati mereka. Supaya apa? Supaya doamu jangan terhalang. Seringkali suami-suami doanya terhalang. Karena mungkin kita nggak menghormati pasangan kita. Istri dijadiin sparring partner. Diajak ribut. Diajak berantem, saudara. Bagaimana Tuhan bisa menjawab doa-doa kita? Kalau suami dan istri nggak bisa berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan dengan sepakat. Tapi kalau suami dan istri bisa sehati, sepakat berdiri di hadapan Tuhan, berdoa dan berseru kepada Tuhan, mujizat pasti terjadi. Amin. Sebab Tuhan Yesus katakan begini, Matius 18 ayat yang ke-19. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Amin. Saudara percaya perkataan ini? Saudara percaya firman ini? Bahwa kalau ada 2 orang di antara kita yang sepakat minta apapun juga, maka permintaan itu akan dikabulkan oleh Bapa di sorga. Saya percaya bahwa apa yang dikatakan dengan 2 orang ini berbicara juga tentang suami istri. Kalau suami dan istri sepakat meminta apapun juga, sepakat berdiri di hadapan Tuhan, berseru, berdoa, mengerang, maka permintaan mereka akan dikabulkan oleh Bapa di sorga. Itu sebabnya bereskan. Kalau ada konflik di dalam keluarga, miskomunikasi, jangan biarkan itu bertumbuh, berkembang, menjadi penghalang bagi doa kita. Sehingga seharusnya mujizat yang bisa kita terima, nggak bisa kita terima. Berkat yang seharusnya kita terima, nggak diterima. Kenapa? Karena ada konflik di dalam keluarga. Jika suami dan istri dapat berdiri untuk sepakat berdoa, meminta kepada Tuhan, maka tidak akan ada kuasa
yang dapat menghalangi mereka untuk mendapatkan jawaban doa. Saya berdoa, biarlah renungan pada pagi hari ini itu menjadi berkat bagi kita semua. Selama 1 minggu ini kita banyak belajar tentang doa. Apa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-muridnya. Dan di hari yang ke-6 ini saya tutup dengan 5 penghalang yang dapat menghambat doa kita. Yang dapat merampas dan merampok berkat-berkat rohani dan mujizat-mujizat dalam kehidupan kita. Kalau ada dosa, biarlah kita bereskan dosa itu. Kalau kita hidup di dalam kedagingan, mari kita bertobat. Jangan lagi kita ingin mencari dan mengejar atau mendoakan atau menginginkan hal-hal yang memuaskan kedagingan saja. Tapi mulai belajar untuk mengejar Tuhan, menginginkan Dia. Kalau ada di dalam hidup kita akar pahit, kebencian, kemarahan, kita belum mengampuni orang yang salah kepada kita. Ampuni, ampuni. Jangan biarkan hati yang menyimpan kebencian, kemarahan itu menjadi penghalang bagi doa-doa kita. Kalau ada di antara kita yang mungkin hari-hari ini engkau sedang mendengarkan suara banyak di sekeliling, imanmu sedang goyah. Jangan biarkan keraguan-raguan, ketidakpercayaan itu merampok berkat, merampok mujizat. Dan yang terakhir, bereskan konflik keluarga. Kalau ada ketidaksepakatan, miskomunikasi antara suami dengan istri, bereskan. Kita mau berdiri sepakat sehati di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita pejamkan mata dan kita berdoa. Bapa, hamba-Mu telah selesai menyampaikan apa yang menjadi renungan pada pagi hari ini. Dan biarlah Tuhan, apa yang aku sampaikan kepada umat-Mu, ini boleh membukakan banyak hal, menasehati kami, mengajar kami, menegur kami, dan mengubahkan kami. Biarlah hari-hari ini terus Tuhan menuntun kami dan mengajar kami. Aku berdoa pada pagi hari ini, berikan kepada kami hati yang baru. Ampuni dosa-dosa kami. Ampuni Tuhan kalau selama ini kami berdoa, kami mengejar dan menginginkan apa yang memuaskan keinginan daging kami. Ajari kami untuk berserah kepada Tuhan. Berharap kepada Tuhan. Dan hamba-Mu berdoa Tuhan, biarlah kiranya Engkau berikan kepada kami hati yang mau mengampuni. Kalau ada yang terluka, ada yang mungkin pernah dikecewakan, marah, menyimpan kebencian, ampuni. Berikan kami kemampuan untuk melepaskan pengampunan, sehingga doa-doa kami tidak terhalang. Kalau ada di antara kami Tuhan, yang hari-hari ini mungkin imannya goyah, kuatkan dan teguhkan kami. Biar pada saat kami berdoa, kami percaya bahwa kami sudah menerima jawaban doa kami. Dan hamba-Mu berdoa, biarlah kalau ada konflik keluarga, konflik itu dibereskan. Sehingga tidak menjadi penghalang. Biarlah doa-doa umat-Mu yang naik kepadamu di bulan ini dan seterusnya itu didengar oleh Tuhan. Dan Tuhan menjawab dan memberikan mujizat-Mu kepada kami semua. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan. Bahkan yang putus pengharapan mendapatkan kekuatan baru di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu dan berdoa bersama-sama kita katakan, amin. Saya serahkan kembali kepada host. Mari Bapak Ibu kita mau deklarasikan yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Bersama-sama 1, 2, 3. Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Asusasri. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem.
Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, kita arahkan hati kita dan tangan kita kepada Tuhan Yesus. Bapa, hamba-Mu mohonkan berkat-Mu yang terbaik. Di hari yang ke-6 ini, biarlah kiranya Tuhan umat-Mu diberkati dengan berkat yang berlimpah-limpah. Biarlah doa-doa kami menjadi doa-doa yang menerobos. Doa-doa kami menjadi doa-doa yang penuh dengan kuasa. Dan ketika umat-Mu berkata-kata kepada gunung dan permasalahan yang ada di hadapan kami, biarlah gunung dan permasalahan itu tercampak ke laut. Dan aku berdoa tidak ada satupun yang menjadi penghalang untuk doa-doa umat-Mu didengar oleh Tuhan. Oleh sebab itu berkati umat-Mu dengan berkat yang berlimpah-limpah. Limpahkan kasih karunia-Mu dalam kehidupan mereka. Kasih karunia yang ada di dalam Kristus Yesus, Sang Juru Selamat, Tuhan yang kami sembah. Juga penyertaan daripada Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, bersama-sama kita yang percaya, kita katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak.